Sebenarnya saya ini adalah bukan seorang mualaf. Sebenarnya saya seorang Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Ya, kali ini kita akan bahas soal Filipus nih. Kalian semuanya kalau ingat Filipus itu adalah seorang mualaf ngaku pendeta. Katanya dia dari Merauke, dia orang Manado katanya. Dan kemudian dia adalah pendeta hebat yang sebenarnya kalau debat sama saya nggak cocok karena nggak level begitu. Padahal waktu itu subscribernya masih 16.000 ya. Nggak level katanya. Nah, dia katanya pendeta hebat, pendeta ini dan ini. Ya, ternyata guys, dia itu ngaku akhir-akhir ini bahwa mualafnya itu sebenarnya settingan aja. Dia itu sebenarnya karena mau terkenal makanya dia ngaku mualaf. Dan itu cuman settingan dia aja. Astaga, berarti dia sudah nipu nih Kainama, dia sudah tipu Aristo, Nanda Rudin, dan juga teman-teman yang lain. Nah, dokumentasi perdebatan saya itu masih ada. Nanti saya akan tunjukin aja buat kalian. Dan sebenarnya dari perdebatan itu, statement-statement dia itu ketahuan banget dia itu penipu. Sebenarnya mau membahas seorang mualaf penipu tuh gampang banget guys. Kita bisa bongkar itu dari ketidakkonsistenan dia bicara, omong kosong membesar-besarkan latar belakangnya dan lain-lain. Itu tuh gampang banget. Dan bahkan ya orang-orang di kalangan hamba Tuhan dan lain-lain tidak kenal dia itu pun sudah menunjukkan bahwa dia itu adalah settingan. Oke, kita dengar saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya Filipus Christian, tempat tanggal lahir Manado 15 November tahun 1985, menyampaikan kepada saudara-saudara sebuah pengakuan kepada saudara-saudara bahwasanya saya memohon maaf sebelumnya. Saya memohon maaf kepada saudara-saudara yang sudah menonton semua video-video kesaksian saya, bahwa saya menyaksikan bahwa saya adalah seorang mualaf. Semua itu tidaklah benar, karena sebenarnya saya ini adalah bukan seorang mualaf. Sebenarnya saya seorang muslim yang sudah muslim sejak lahir. Tetapi karena ingin menjadi top, menjadi terkenal, saya berpura-pura menjadi seorang mualaf agar supaya orang itu mau menonton video saya. Sebenarnya saya bukan seorang mualaf, tapi yang sebenarnya saya seorang muslim sejak lahir. Ayo Nandar, kasih klarifikasi kenapa namamu ada Jonathannya di depan tuh. Jangan-jangan itu settingan juga tuh, kayak Filipus kawan kau itu. Filipus, akhirnya Filipus ini dari mana namanya lagi nih, Filipus Christian ini. Berarti dia itu namanya bukan Filipus Christian sebenarnya. Nama asli kau tuh siapa, Philip? Ternyata dia mengakui bahwa mualafnya itu settingan saja. Dia sudah Islam sejak lahir. Dia mau terkenal saja. Wah, luar biasa Anda ini. Mau terkenal dengan cara itu. Jangan-jangan ini bawahnya ini mualaf supaya terkenal ini, ngaku-ngaku Kristen ini. Nah, contohnya itu kalian bisa lihat ya, ngomongnya nggak konsisten, nggak tahu Alkitab dan lain-lain. Ada nih yang sekarang udah terkenal nih. Wah, diundang podcast kemana-mana tuh. Biasanya pakai topi jerami tuh, ngakunya Kristen. Kadang-kadang dia ngaku ateis. Sekarang bahas-bahas Kristen, jadi narasumber Kristen. Ateis atau Kristen kau? Nah, kalau ngomong nggak konsisten, nggak tahu soal Alkitab dan lain-lain, nah itu ciri-cirinya. Makanya penting untuk kita tidak tipu-tipu, dan inilah salah satunya, yaitu menipu, membesar-besarkan latar belakangnya, ngaku pendeta hebat ini itu dan lain-lain supaya dianggap sebagai seorang yang luar biasa. Nah, salah satu dalam perdebatan, salah satu teknik yang dilakukan adalah tipu-tipu, membesar-besarkan latar belakang hidupnya.
Nah ini contohnya Filipus Christian. Ya kita sedikit nostalgia dulu lah. Kita akan nonton video ulasan kita tentang statement-statement kebohongan dari Filipus Christian. Sekarang mungkin kalian akan connect, oh ternyata orang ini kosong ini. Oke, itu saja dari saya Luis Budi Prastio sini. God be with you all. Untuk menjelaskan Muhammad itu Ahmed ya, Ruwaq Haqqadeshi itu ada. Guys, mau tahu kualitas Filipus Christian? Mari kita bongkar bahasa Ibraninya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Filipus Christian guys. Yang mana dia ya nggak jelas. Nggak jelas yang pertama, tapi PD-nya loh, narsisnya ini nggak ketulungan guys. Karena dia selalu menyombongkan dirinya seolah-olah dia yang paling hebat dan dialah yang paling kuat. Bahwa dia lupa juga bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Untuk apa sombong kan gitu. Mari kita akan langsung aja dengar videonya, lalu kita akan bongkar habis-habisan bahasa Ibraninya. Apakah dia benar-benar tahu bahasa Ibrani atau sebenarnya hanya ngomong doang? Mari kita nonton videonya dulu ya. Terakhir lihat Luis debat sama Bang Nandar. Iya. Tahulah kan Ustadz Nandar itu seperti apa ya. Ustadz Yonatan Nandar itu kan, si Evangelis Yonatan Nandar, tahu kan dia itu orangnya rendah hati begitu loh. Saking rendah hati ya, sama nyamuk aja kalau mau debat diladeni, sama gajah kalau mau debat dia nggak peduli kelasnya ya. Ustadz Nandar itu sama dengan Ustadz Aristo, siapapun yang mau debat dengan mereka layani sapu rata. Mereka ndak mau pilih kelas begitu, pandang kelas. Nah kalau saya ndak, kan pengikut saya banyak lah, yang jadi pengikutnya banyak juga yang harus berdialog. Atau saya kan sudah malang melintang lah, dia siapa, nggak terkenal, nggak ngapain sih, harus level dong kalau saya supaya bisa naik kelas. Karena kita mau berdebat dengan orang tinggi, orang rendah, orang biasa, orang hebat, di kalangan mereka percuma. Ya, jadi di sini intinya dia nggak mau diskusi sama saya, dialog sama saya karena saya nggak level, intinya gitu. Kalau Nandar lain, Nandar itu kan gajah pun diajak debat. Nandar kok dihina-hina sama Filipus Christian ini, Nandar. Nah, dia mengatakan juga bahwa pengikutnya tuh banyak, jadi saya nggak level. Setelah saya cek-cek juga subscribernya cuma 16.000. Kopla. Kecuali pengikutnya itu 500.000 kah, 1 juta kah, oke lah dia ngomong gitu. Tapi 16.000 guys, 16.000 subscriber, dan itu yang dia sombongkan, nggak masuk akal. Tapi biarlah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, alasan yang paling utama ketika dia tidak mau berdialog adalah bukan karena dia itu orang yang terkenal ya. Terus terang aja Filipus Christian saya baru tahu juga waktu bahas Ustadz kayak nama Aristo sama dia bahas saya itu terus terang baru di situ saya tahu dirinya. Tapi ternyata dia adalah orang terkenal yang saya tidak kenal. Oke, sebenarnya alasannya bukan karena itu, karena kualitas bahasa Ibraninya yang benar-benar ece-ece gitu, yang abal-abal banget gitu, dan bahkan dia aja beberapa kali menghindar waktu saya mau masuk. Mungkin dia sudah curiga nih, ini kalau masuk Luis akan hajar saya di bahasa Ibrani nih, makanya dia gimana cara kaburnya? Cara kaburnya mengatakan saya nggak level sama dia. Tapi kita akan bongkar habis bahasa Ibrani-nya. Langsung ya, kita bahas saja. Luar biasa. Luar biasa. Dijawab tuntas, tuntas. Ngomong-ngomong nggak tahan sama kacamatanya Aristo tuh. Jadi Luis
belajar dulu lah, kalau nggak pinter-pinter juga, susun 7 buah kitab dari 7 perubahan, lalu 7 7 revisi, kemudian direbus, minum airnya biar cepet pintar gitu yo. Sebelum kamu jadi YouTuber, malu-maluin lu. Yang malu-maluin itu jadi YouTuber itu kalau ngaku terkenal, ngaku pengikutnya banyak tapi cuma 16.000 subscriber. Saya nggak tahu kamu belajar dari mana, tapi memang sangat memalukan. Satu lagi, dia mengatakan bahwa tidak tertulis itu Muhammad di dalam Bible, dalam Injil begitu katanya. Mungkin dalam kitabnya yang dia maksud ya, bukan dalam Injil. Tapi ya itulah ya. Saya mau bilang itu dia nggak tahu apa itu alef, bet, gimel, dalet, he, waw, zayin, ketet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ain, pet, sada, kof, reshin. Bagaimana dia akan tahu? Tunggu. Dia bilang apa itu? Ain, pet, sada, kof, reshin, tahu. Prota desin krantau. Apa ini? Ain, pet, sada, kof, reshin, tahu. Ain, de kopra, de kompres. Ngawur abjadnya. Bagaimana dia akan tahu Muhammadim itu dari berapa huruf disatukan menjadi kata Muhammadim, dari mim, he, mim lagi, kemudian dan seterusnya. Itu dia nggak tahu. Saya nggak tahu dia tahu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani atau enggak, atau jangankan bahasa, mungkin baca tulis saja nggak tahu. Jadi buat apa kita jelaskan sesuatu yang dia nggak tahu, ya? Sesuatu yang dia nggak nyampe di situ. Dia bilang saya nggak nyampe ya di situ, tidak tahu abjad Ibrani dan lain-lain. Oke, kita bongkar bahasa Ibraninya dia itu yang mengatakan katanya di Alkitab saya ada Muhammadim. Saya tahu nih kutipannya di mana, teman-teman. Tahu nggak ini kutipannya di mana? Jadi dia itu kutip dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Di situ ada kata, sebenarnya katanya itu bukan Muhammadim, tapi katanya adalah Mahmadim. Nah, ini yang akan kita cek. Kita dengar lagi ya video dari Filipus Christian. Bagaimana dia akan tahu Muhammadim itu dari berapa huruf disatukan menjadi kata Muhammadim? Dia mengatakan apa di situ? Muhammadim, iya kan? Kita dengar lagi, ulang-ulang dengar. Bagaimana dia akan tahu Muhammadim itu? Muhammadim. Kata Muhammadim tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab adalah Mahmadim. Nah, kita cek ya. Ini nih, dalam Kidung Agung 5 ayat 16 dikatakan di sini nih. Ini, kata inilah yang dibaca Mahmadim, bukan Muhammadim, tapi Mahmadim. Artinya apa? Artinya kata Mahmadim di sini sebenarnya artinya adalah precious di sini ya. Secara metafora juga dikatakan delight of one ace. Nah, artinya di sini sebenarnya ya sesuatu yang menarik kalau dalam bahasa Indonesianya ya, menarik. Kalau di sini lovely. Nah, artinya ini pun berbeda dengan arti Muhammad. Kalau Muhammad sendiri kan yang terpuji kan. Nah, berbeda artinya dengan Mahmadim yang artinya adalah menarik di sini. Nah, ini sudah berbeda ya. Tadi Filipus Christian mengatakan Muhammadim, tetapi di dalam Kidung Agung ternyata bukan Muhammadim, tapi Mahmadim. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari parsingnya, kata demi kata yang dipisah ya, abjadnya. Coba kita dengar abjad yang disampaikan sama Filipus Christian. Tahu Muhammadim itu dari berapa huruf disatukan menjadi kata Muhammadim, dari mim. Nah, pertama katanya apa? Mim. Dia kira bahasa Arab kali ya, mim ya. Gak ada mim. Dalam bahasa Ibrani itu mem. He, mim lagi, kemudian ya, he katanya. Oke, ulang ya. Muhammadim dari mim, he, mim lagi. Mim, he, mim lagi. Muhammadim dari mim, he, mim lagi, kemudian dan seterusnya. Dia sudah bingung lagi itu abjadnya apa. Mim, he, mim lagi. Kenapa? Supaya itu bisa dikaitkan dengan nabinya. Nabinya kan mim, he, mim katanya kan.
M, H sama M. Karena kalau mau baca Muhammad berarti harus M, H, M, D. Kan gitu ya. Muhammad. Tapi persoalannya dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Kidung Agung itu tidak ketemu, bos. Tidak ada M, H, M, D. Mahmadim sendiri tidak memakai kata itu. Coba kita cek ya. Ya, perhatikan di sini. Ini kata Mahmadim tuh di sini. Nah, ini kan M. Ini mem nih. Mem. Dan ini bukan he. Ini bukan he, tapi ini cat. Dan ini mem. Dan ini dalet. Dan ini mem lagi. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesianya lah ya, hurufnya itu M, cat, M, D, M. Jadi bacanya Mahmadim, bukan Muhammadim. Nggak ada huruf he di sini. Tapi tadi si Filipus Christian mengatakan ini he kan, diplesetin supaya bisa nyambung ke nabinya. Tapi ini keliru. Nah, katanya ahli bahasa Ibrani, yang begini aja nggak tahu ini. Coba kita belajar dari abjadnya dulu supaya benar nggak sih yang dikatakan Filipus nih, atau sebenarnya saya yang benar. Kita cek ya. Ya, ini nih. Ini yang saya bilang tadi. Kan ini mem ya, bukan mim ya. Ini mem. Kalau he gambarnya seperti ini. Dan garisnya ini terpisah. Nah, ini ada lubang di tengah-tengah ini. Ada pemisah antara garis ini. Tapi yang ada dalam Kidung Agung itu cat. Cat itu dia nyambung. Hurufnya mirip kan? Hurufnya mirip nih. Ini he, ini cat. Nah, sama gitu loh. Sama. Tetapi ini berbeda huruf karena di sini he, ini cat. Hampir mirip saja, tapi yang di sini kakinya ini nyambung semua, tapi kalau he kakinya terpisah. Kita kembali lagi lihat dalam Kidung Agung. M, cat. Ini nyambung nggak? Nyambung kan? Tidak terpisah, tidak he. Nah, he itu seperti ini nih. Ini he. Ini he. Terpisah. Tapi di sini nyambung, berarti ini cat. Makanya ini dibaca Mahmadim. Artinya itu yang menarik. Di sini lovely, Mahmad, yang artinya menarik. Jadi tidak ada kaitan sama sekali sama nabinya Filipus Christian gitu loh. Ya kan, sudah mengerti kan teman-teman? Keliru kan apa yang disampaikan Filipus Christian. Nah, kualitas model begini, tapi sombongnya itu loh, takaburnya itu loh, narsisnya itu loh, nggak ketulungan orang ini. Entah dia sombong supaya nutupi kelemahannya atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat dari kualitasnya sih abal-abal aja sih ini bahasa Ibraninya ini si Filipus Christian ini. Mungkin dia takut kali ya kalau nanti debat ketahuan bohongnya, nggak ada yang bantu sumbang bangunannya itu. Aduh, media sosial minta-minta duit. Artinya untuk menjelaskan Muhammad itu Ahmed ya, Ruwaq Haqqadeshi itu ada, itu kan harus menggunakan disiplin original teks ya. Harus kita mengetahui ilmu tata bahasa ya, karena harus diambil dari terminologi dan etimologi. Sementara rata-rata dari kaum Bani Kufar ini nggak tahu seperti itu ya, nggak tahu ya. Apalagi di sekitar saya sini, waduh, rata-rata nggak ada yang tahu. Bahkan sudah pemimpin jemaat pun belum tahu hal-hal semacam itu. Jadi saya kira sulit menjelaskan ke mereka. Ya, saya nggak nyampe, nggak ngerti, jadi saya bisa jelaskan ke Bapak. Ya intinya gitu, coba jelasin balik lah apa yang saya sampaikan ini. Silakan. Teman-teman yang mau bantu silakan. Sebenarnya kemarin saya mau ajak untuk diskusi ini nih. Karena ini penting sekali, coba saya mau lihat itu. Kalau ada yang mau silakan. Kita diskusi soal Kidung Agung 5 ayat 16 ini. Dengan senang hati. Ya, kalau kamu pernah di STT, pasti dosenmu ajarin bahwa seorang pendeta sebelum persiapan dia harus masuk ke bahasa aslinya dulu. Eksegese, hermeneutik itu harus melalui proses yang namanya bahasa asli dulu. Jadi nggak usah lah omong besar, omong kosong kan gitu. Hanya untuk nunjukin bahwa dirimu pintar padahal sejatinya
Bahkan kata Ahmed tadi tuh di mana? Coba kasih tunjuk saya ayatnya, ini PR Anda nih. Kasih tunjuk saya satu ayat di mana yang ada kata Ahmed di situ. Adalah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kalau mungkin dia berubah pikiran, ya silahkan hubungi saya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio di sini. God be with you all. Guys, ini ada kejadian lucu dalam perdebatan kemarin. Jadi, Aristo dia ditampar ulang-ulang. Setidaknya 2 kali nih, dia tampar sendiri sama Filipus Christian. Ya nggak tau lah kenapa sih kok bisa nggak kompak kayak gitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas kembali, review kembali soal perdebatan kemarin dengan Aristo yang ujung-ujungnya dianya ngumpet, Filipus juga ngumpet. Tapi saya ingin mengomentari salah satu momen epik banget, momen konyol banget yang ada dalam perdebatan itu. Bukannya saya yang menghabisi Aristo, tapi Aristo dihabisi sendiri sama Filipus Christian. Jadi kayaknya Filipus Christian ini kadang-kadang lupa-lupa ingat gitu loh. Kayak dia itu siapa temannya, siapa yang jadi lawannya, dia agak kebingungan. Dan kejadianlah momen ini. Mari kita langsung aja dengar apa yang menjadi tamparan dari Filipus kepada Aristo. Jadi begini bro, slow saja, tidak usah, ente tidak usah tidak usah galau. Gitu ya? Iya, oke. Jadi gini, kalau gitu tadi saya sudah menghubungi Filipus, malam ini dia tidak bisa. Jangan kemudian jangan kemudian dipelintir. Filipus tidak berani lagi, gitu ya. Tenang bro, bukan Andar ini suka pelintir-pelintir. Ya, sampai di situ ketika kan saya tanya nih, di mana Filipus? Kan memang janjiannya Filipus, Kainama dan juga Aristo dalam perdebatan itu. Tapi di sini Aristo justru bilang, ya saya sudah hubungi Filipus, bro Filipus nggak bisa. Nanti Luis jangan dipelintir ya, jangan dibilang Filipus Christian nggak berani. Ini poinnya. Saya bilang di situ, saya jawab, ini bukan Nandar ini. Kalau Nandar kan suka pelintir-pelintir kan. Padahal bilang apa nanti dipelintir begini. Kayak misalnya di dalam perdebatan itu dibilang dipelintir saya nggak bisa bahasa Ibrani. Padahal ketika ditanya kamu bisa nggak? Saya bilang saya bisa. Saya bisa dan itu belajar bahasa Ibrani itu. Bisa suruh baca. Mau 1 kitab pun saya bisa baca itu. Tapi saya nggak mau, kenapa? Karena harus fokus. Saya tahu Nandar itu cuma pengalihan perhatian. Yang artinya apa yang saya tanyakan dia nggak bisa jawab dan nggak mau jawab, dia ngalihkan ke pembicaraan lain. Kemudian videonya dipelintir kan, dibilang saya nggak bisa bahasa Ibrani. Ya, memang kayak gitu. Dan saya bilang ke Aristo, ya nggak mungkin saya pelintir. Ngapain saya pelintir? Saya nggak kayak kalian lah yang suka pelintir-pelintir. Ya memang pada waktu itu ya sudah, saya bilang aja nggak seru. Nggak seru nih, ternyata Filipus Christian nggak ada, karena kan memang harusnya dia yang ada kan. Dan dibilang di situ, Aristo bilang nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa ya bagaimana lagi kan, pikir saya. Ternyata guys, ternyata cuy, ada momen yang epic banget. Tiba-tiba nih, si tawa kuntilanak ini muncul dalam perdebatan itu, kita dengar ya. Itu kan dari Google Waalaikumsalam. Oke, tapi sebelumnya ngomong-ngomong di situ kan Nandar tunjukin Mahmadim terus dalam Google Translate kan. Sebenarnya saya mau kejar Nandar juga di situ. Nandar tuh sedang melakukan kesalahan. Yaitu apa? Mahmadim kemudian diubah dari Google Translate tuh ya. Kemudian keluar kata Muhammadim. Karena dalam Google Translate kan nggak mengenal H.1 titik di bawahnya. Karena kalau Mahmadim tuh harusnya tulisannya juga H. Cat itu tulisannya juga H. Tetapi ada titik di bawah H. Kalau He itu H saja, nggak ada titik di bawahnya. Itu yang diusung, yang dibawa sama si Slayer itu. Di situ juga saya mau sekak juga si Slayer. Tapi ngomong terus mereka ketutup suara saya. Ternyata saya baru sadar ketika saya dengar ulang, ternyata suara dari mic saya kecil banget.
Jadi memang ketutup. Bahkan di sini saya mau serang Nandar dari Mahmadim dalam Google Translate-nya dia itu yang ngaku jago bahasa Ibrani tapi ternyata modal Google Translate. Dan kemudian masuklah si Filipus Christian ngomong kenceng banget mic-nya. Ketutuplah suara saya. Tapi ternyata dia masuk, guys. Itu kan dari Google Assalamualaikum, Translate. Tante Yuli dan Jeng Didi. Wah, ini orangnya datang, mantap. I am coming. Apa kabar ini, sehat semua? Ya Sehat, kita sehat, alhamdulillah. Oke, waras semua ya. Waras semua, sehat semua ya. Ya. Oke, saya jelaskan sedikit ya, boleh? Saya minta waktu dari tadi. Saya minta naik. Masuk. Ini Aristo ini nggak tahu kenapa ada marah apa dengan saya. Dia nggak kasih naik dari saya. Saya dari tadi, dari menit berapa saya sudah ada, nggak dikasih naik, nggak dikasih naik. Perhatikan statement dari Filipus Christian. Saya sudah ada dari tadi, saya mau naik, nggak dikasih naik, nggak dikasih naik. Nggak tahu kenapa Aristo ada sakit hati apa sama saya. Perhatikan statement ini. Ini benar-benar statement nampar Aristo yang lagi bohong sama saya loh. Aristo bilang hubungi Filipus Christian tidak bisa mengikuti perdebatan itu. Ingat ya. Ternyata begini si Filipus naik, bilang ternyata pelakunya Aristo. Ternyata Aristo yang tidak kasih naik Filipus Christian. Itu kayak gini loh. Kayak kita lagi bohong. Ada rentenir atau penagih utang datang. Di mana Bapak? Oh, Bapak nggak ada. Tiba-tiba Bapak muncul pakai sarung gitu. Wah, ketahuan deh. Aristo coba bohongin saya dengan mengatakan Filipus nggak bisa datang. Ternyata Filusnya muncul dan ternyata Aristo pelakunya yang tidak menaikkan Filipus Christian. Sudah. Dari situ udah langsung ketahuan kebohongannya. Tapi saya benar-benar mau ketawa benar di situ. Tapi sebenarnya saya mau ketawa, tapi antara bimbang juga. Karena saya mau kejar Nandar sebenarnya situ. Melalui kata Mahmadim yang dia pakai Google Translate itu. Cuman ya suara saya ketutup terus sama Filipus. Kenceng banget suaranya. Nggak ngerti lah. Kayaknya saya harus pakai mic baru ini. Mic saya ini ternyata kecil kalau live. Ya nanti diusahakan untuk membelinya. Itu bagian pertama yang mana telak banget si Filipus Christian nampar temennya sendiri. Ini gol bunuh diri dan blunder sendiri. Yang kedua, ini juga ditampar lagi nih sama Filipus ini, si Aristo. Kita langsung dengar aja ya. Kenapa Filipus Christian dia bilang di situ Muhammadim? Kenapa dia bilang begitu? Berarti yang benar itu Mas Nandar atau Pak Filipus Christian? Yang mana? Sebentar dulu. Saya bicara dulu. Filipus Christian dalam narasi waktu live sama saya tidak membahas Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Berarti di mana posisi yang dibahas sama Filipus Christian? Berarti nggak ada kan? Anda jangan mempelintir yang sesuatu yang sebenarnya. Oke, kita buka lagi ya, kita buka lagi. Anda ya, di sini kan saya kejar Nandar tuh. Dar, yang mana yang benar? Perkataanmu Nandar yang itu cat atau pertanyaan si Filipus Christian yang bilang karena Nandar mentok tuh supaya kepala nggak bisa jawab tuh kan. Karena sudah mentok, ya akhirnya Aristo ngomong gini. Di situ tidak membahas Kidung Agung. Perhatikan ya. Dikatakan bahkan di situ dia bilang kamu jangan memelintir Luis. Saya lagi yang dituduh memelintir. Saya lagi, siapa juga yang melintir. Karena memang faktanya kan kalau bagi saya, menurut saya itu adalah Kidung Agung 5 ayat 16. Yang ada kata Mahmadim yang diplesetin jadi Muhammadim. Sebenarnya yang memelintir itu ya kalian tiga, Aristo, Nandar dan juga Filipus Christian itu memelintir. Kata Mahmadim dipelintirkan jadi Muhammadim. Kan itu intinya. Ketika dipelintir itu kemudian ngeles lah si Aristo bilang, bukan di situ, kamu jangan pelintir Luis. Nah ternyata nggak perlulah saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan, itu di Kidung Agung kok 5 ayat 16, Aristo ngeles lagi kan, pasti kan. Nandar juga bisa ngeles. Bahkan di situ saya bilang, kalau gitu posisinya di mana? Saya suruh dia tunjukin tuh. Kalau saya suruh tunjukin, pasti Aristo juga nggak bisa tunjukin di mana lagi yang ada kata Mahmadim. Ada sih di beberapa tempat, tapi itu justru makin blunder. Yang mana di tempat lain justru menceritakan tentang penghukuman bagi Mahmad ini. Sebenarnya saya sudah paparkan, tapi mereka nggak mau terima. Ya pada dasarnya memang dalam perdebatan itu mereka nggak bisa
diajak berdebat, diskusi secara referensial ya, nggak bisa ya. Mereka itu hanya ya ngototnya doang gitu, ngomong ngotot gitu, entah salah ya, nggak penting ngotot. Kalau menang ngotot, menang teriak-teriak, dia yang menang dalam debat. Itu lomba teriak-teriak itu namanya, bukan lomba argumentasi. Nanti saya akan bahas detail bagian itu. Tapi dalam bagian ini ternyata Filipus tampar sendiri Haristo. Oke, dari tadi saya mau naik, dan itu pembahasannya di Kidung Agung tadi, bukan di mana. Aduh, gimana sih lo? Teman-teman perhatikan semuanya kan. Tiba-tiba Filipus bilang, pembahasannya itu ya di Kidung Agung tadi tuh. Gimana sih lo katanya. Bah, bukan saya yang tidak percaya Anda bahas dalam Kidung Agung. Aristo yang les. Aristo yang bilang bukan di Kidung Agung. Lah kalau kamu bilang gimana sih lo, berarti ya lu ngomongin si Aristo. Gimana sih lu Aristo? Kan gue bahas dari Kidung Agung 5 ayat 16. Kenapa lu pelintir Aristo? Akhirnya dari situ sudah teo. Aduh, nggak kompak bener-bener. Bohong tuh mau ya kompak gitu loh. Ini udah ngeles bohong nggak kompak lagi. Ya udahlah. Mau bagaimana lagi kan, itu pilihan mereka. Saya hanya menyampaikan kebenaran, tapi kalau tidak mau terima kebenaran yang saya sampaikan, ya udah gitu. Karena memang esensi dari perdebatan itu, sebenarnya saya rindu perdebatan yang argumentatif. Ketika saya berargumentasi, saya tanya sesuatu, dia jawab apa adanya. Bukan ngeles kemana-mana. Begitu dia jawab, saya argumentasi lagi, dia argumentasi lagi, kemudian disimpulkan satu poin itu. Dulu waktu saya berdebat sama Nandar head to head itu, saya bikin begitu kan, perhatikan. Makanya Nandar kalah telak. Kalah telak dia. Dia nggak bisa buktikan Parakletos. Sebenarnya ini juga kalau head to head sama Nandar, dia juga pasti kalah telak. Dia nggak bisa buktikan Muhammadim. Dia pasti nggak bisa buktikan Muhammadim. Karena yang ada di situ Muhammadim. Dia juga pasti tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah nabinya. Karena memang faktanya bukan kalau dimasukin konteks. Kata Muhammadim itu banyak keluar, tapi dalam konteks penghukuman. Kalau head to head itu habis Nandar sebenarnya. Cuman karena keroyokan kan, ngomongnya sembarang-sembarang, lompat sana lompat sini, temennya juga kalau sudah mentok, temennya lah ngomong. Harusnya itu Aristo itu, harusnya dia kasih Nandar sampai selesai dengan saya dulu itu. Soal Muhammadim itu. Setelah selesai simpulkan, baru ke poin yang lain. Makanya saya mencoba menggiring waktu itu. Saya selesaikan dulu sampai ke kesimpulan, kemudian Mas Didit selesaikan sampai kesimpulan. Tapi toh pada akhirnya nggak pernah kejadian. Karena memang yang pegang akunnya kan Aristo kan. Beberapa kali dia yang akhirnya memberikannya sudah, yang ini dulu, tapi nggak sampai ke kesimpulan. Ya memang, ya gitulah. Tapi ya Tuhan itu adil ya. Tuhan itu adil. Tuhan itu mengungkapkan kebohongan dengan sendirinya. Bahkan yang mengakui adalah teman-temannya sendiri. Ya terima kasih sampai selesai sudah nonton ini. Nilailah dengan objektif dan carilah kebenaran bukan kebohongan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.